Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Archana Cantika, saya dari Binus University at Malang. Saya di sini sebagai tim kontra mengenai adanya transparansi finansial terhadap anak. Menolak adanya transparansi finansial terhadap anak. Nah, saya di sini akan berbicara mengenai perlu atau tidaknya sebagai orang tua harus transparan mengenai finansial terhadap anak, tentu memiliki banyak sekali pro dan kontra di dalamnya. Jika kita memberitahu secara gamblang terhadap anak mengenai beberapa penghasilan kita sebagai orang tua, tabungan yang dimiliki membuat anak akan menjadi kompleks dan memiliki sikap yang menyepelekan, tidak punya rasa tanggung jawab, serta akan lebih bergantung pada orang tua. Selain itu, sebagai orang tua hendaknya memiliki privasi terhadap finansial yang mereka miliki. Sebagai argumen pendukung, mengapa saya menolak adanya keterbukaan finansial orang tua terhadap anak? Saya mengambil contoh adalah dari pengalaman pribadi saya, di mana kakak saya yang mengetahui keadaan finansial orang tua saya. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang remaja tentu akan mengalami masa di mana mereka merasa kesulitan mengenai masalah keuangan yang mereka hadapi. Ketika mereka lulus kuliah, mereka akan bingung bagaimana cara menghasilkan uang atau gimana caranya agar mereka memiliki uang. Nah, apa kaitannya dengan keterbukaan finansial orang tua terhadap seorang anak? Anak akan merasa ketika dia tahu bahwa orang tua yang memiliki uang yang cukup banyak, itu akan menimbulkan sikap menyepelekan, sepertinya kayak gini nih contohnya, oh mama sama ayah nih uangnya banyak, gak perlu deh aku nyari kerja, orang tuaku kan tabungannya banyak, nanti aku bisa deh nyoba-nyoba buat usaha lagi, kalau gagal ya kan aku bisa minta lagi buat mulai usaha lagi. Dari sini saya melihat dengan keterbukaan finansial dapat membuat anak malas untuk berusaha mencari uang mereka sendiri, berbeda dengan anak yang tidak mengetahui finansial orang tuanya. Mereka akan berusaha untuk mencari dan menghasilkan uangnya sendiri dan tidak bergantung dengan finansial yang dimiliki oleh orang tuanya. Argumen pendukung kedua adalah ketika orang tua memberitahu kepada anak mengenai finansial mereka, menurut saya hal itu akan menimbulkan anak akan menggampangkan untuk menuruti apa kemauan mereka. Jadi anak itu merasa kayak uangnya orang tuaku dibayar, jadi apa yang aku mau tuh pasti mereka akan dibeliin atau diturutin gitu. Terus untuk argumen terakhir yang dapat saya sampaikan adalah bahwa tidak semua orang tua memiliki finansial yang tinggi dan cukup baik. Mungkin ada beberapa orang tua yang berpenghasilan rendah dan lebih baik jika tertutup oleh anaknya. Kayak di masa sekarang nggak semuanya orang tua itu finansialnya, gajinya atau itu kan semuanya bagus. Nah, jadi mungkin ada orang tua yang berpenghasilan rendah dan lebih baik jika tertutup oleh anaknya, yang dapat menimbulkan rasa cemas pada anak karena tidak semua emosional anak dan psikis anak siap dan dapat menerima finansial yang dimiliki oleh orang tua mereka. Hal tersebut mungkin dapat mengganggu mereka atau dapat membuat kesalahpahaman mengenai kondisi keluarga dan anak. Jadi kayak nggak semua anak kan pasti mereka, oh ya orang tua aku finansialnya jelek, duh gimana ya. Jadi kan hal itu akan membuat anak berprasangka buruk terhadap orang tuanya, atau mereka akan cemas untuk masa depan mereka mengenai penghasilan orang tua mereka yang segitu, bisa nggak ya nanti aku berpendidikan lebih lanjut. Itu akan membuat anak berpikiran negatif atau anak mencemaskan masa depan mereka atau finansial orang tua mereka dengan penghasilan segitu. Nah, dengan mempertimbangkan argumen-argumen pendukung yang telah saya sampaikan di atas, saya menolak adanya transparansi atau keterbukaan finansial terhadap anak perlu tidak dilakukan karena sebagai orang tua hendaknya memberi pelajaran rasa tanggung jawab mengenai masalah keuangan yang dihadapi, serta dengan penolakan ini dapat menjaga psikis dan pemikiran anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.